Ana nih sebenarnya punya kelemahan di hafalan. Tapi di NBS entah kenapa alhamdulillahnya Ana kayak merasa terbantu banget untuk hafalan bahasa Arab, kosakata bahasa Arab yang Ana nggak lupain sampai di SMA sekarang ini. Adaptasi di Imam Nawawi Boarding School, kami memberikan motivasi kepada para santri baru ya, agar mereka mentalnya kuat ketika menuntut ilmu di Imam Nawawi Boarding School. Dulu anak awal-awal masuk pesantren atau sebelum masuk pesantren ini bisa dibilang ngomong depan umum nih udah gitu lah. Nah, Grogi ya. kalau alhamdulillah sekarang kalau ngasih pidato atau apa gitu insya Allah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa An-Nawawi TV dimanapun Anda berada? Selamat datang kembali di podcast Bidik, Bincang Pendidikan Imam Nawawi. Hari ini insya Allah kita akan berbincang-bincang mengenai Imam Nawawi Boarding School bersama ketiga narasumber yang insya Allah sudah hadir di tengah-tengah kita. Tema kita hari ini ya masih dengan tema utama Satu Pesantren Tiga Cerita, di mana hari ini merupakan episode ketiga sekaligus episode terakhir dari serial pertama kita. Dan tema hari ini tentunya tidak kalah spesial ya. Kita akan mengangkat tema dari santri menjadi alumni, bekal hidup dari INBS. Insya Allah kita akan mendengar langsung cerita dari para alumni INBS. Dan alhamdulillah kali ini juga sudah hadir di tengah-tengah kita Rois atau Kepala Pesantren INBS Putra, Ustadz Ahmad Munawar, SAG MA. Kita sapa dulu Ustadznya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa hadir kembali. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Masya Allah. Dan yang tidak kalah spesial hari ini kita juga sudah kedatangan dua santri ya, dua alumni santri INBS Putra yang juga merupakan kakak beradik. Ya, betul? Betul. Ya, dua angkatan berbeda namun sama-sama menimba ilmu di INBS Putra. Nah, telah hadir Salahuddin Maulana Azam, angkatan pertama ya, lulusan angkatan pertama, dan adiknya Abdullah Amar Hamzi, ya angkatan ketiga. Ya, assalamualaikum Azam dan Amar. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Nah, kita mulai dari awal mungkin ya. Nah, kenapa dulu Azam dan Amar memilih mondok di INBS? Nah, ini sebetulnya keinginan sendiri atau ada dorongan dari orang tua? Mungkin dari yang lebih senior dulu ya. Bang Azam nih. Silakan Bang Azam. Kalau dari diri Ana sendiri, Ana ada pilih sendiri sih masuk ke INBS. Soalnya pertama dari kakak Ana kan juga masuk pesantren. Jadinya ya ngikut juga lah. Kakak Ana pesantren, Ana juga pesantren gitu. Gak ada dorongan dari orang tua. Kalau Amar bagaimana Amar? Kalau Ana pribadi, Ana ini dari abang, rekomendasi dari abang Ana. Abang Azam? Iya Abang Azam. Karena beliau juga udah duluan di pesantren itu dan tahu udah 2 tahun di pesantren itu. Jadi insya Allah tahu dalam-dalamnya tuh gimana dan dibilangnya baik. Alhamdulillah Ana masuk situ. Oke. Nah, Masya Allah luar biasa ya. Jadi dari kakak yang pertama ya, ikut mondok, kemudian Azam dan Amar juga merasa tertarik untuk mondok, seperti itu. Nah, kemudian kalau waktu pertama kali masuk pesantren, ada hal tidak yang bikin kalian berdua bikin kaget gitu ya? Kalau misalnya dibilang kaget, pasti ada. Pertama, kan dari awal kan kita masih belum pernah pesantren ya, apalagi SD itu bolak-balik kan pulang. Kalau tinggal di pesantren, plus juga zaman itu Ana pertama kali masuk ini masih COVID juga. Jadi rada berat ya ninggalin rumah, kayak ya Allah ini lingkungannya beda banget, apalagi terbiasa di rumah gitu kan. Ya harus ada pembiasaan emang tapi. Kalau Amar gimana Mar? Kalau dari Ana sama, Ana kaget pertama kali masuk pesantren ini ternyata hawanya tuh udah beda dari SD sebelumnya itu. Jadi di pesantren ini lebih harus mandiri dan harus lebih menjalin hubungan dengan teman itu harus jago.
Harus jago ya. Ya harus, nanti kalau misalkan ada slack dikit pasti berantem gitu kan. Kenyataannya gimana? Sering berantem nggak? Ya ada beberapa Ada kali beberapa berantem ya. Oke. Nah, tapi gini, kan tadi Azam kan bilang ya, yang namanya awal-awal pasti berat ya dari lingkungan yang sebelumnya ya mungkin tadi SD-nya pulang pergi, kemudian pas masuk mondok ya harus stay di sana di asrama gitu ya, jauh dari orang tua ya, dari saudara juga seperti itu. Nah, tapi pernah nggak sih merasa ingin menyerah gitu sampai ingin pulang kembali ke rumah gitu, nggak mau mondok lagi deh gitu? Kalau misalnya hal itu sih pasti pernah. Untuk santri, ana yakin pertama kali masuk pondok itu pasti ada rasa mau, ini pesantren kita nggak bisa bareng orang tua lagi, pasti mau pulang pasti. Biasanya tuh hari seminggu 2 minggu awal-awal lah. Itu dulu pas ana masih awal-awal masuk nih, biasanya di kasur doang sendiri natap langit set. Tapi kalau misalnya Gimana di kasur natap langit, nggak ada atapnya mungkin. ya maksudnya natap atas itu kan, atas diam sendiri ya gitu. Ya, Tapi terus lanjut. habis lama-lama sih nggak kepikiran lagi, kayak ya udah sih, ini emang kalau misalnya pengen bilang keluar emang orang tuh juga bakal bolehin keluar, terus nanti urusannya ribet lagi gitu kan. Anak mikirnya kayak gitu dulu, jadinya malas ngurusin gitulah, akhirnya fokuskan ke hal yang lain gitu. Itu masa-masa seperti itu berapa lama tuh berlangsungnya? Kalau Ana sih 2 mingguan ya. Oh 2 mingguan ya, oh, termasuk cepat ya, Masya Allah. Nah kalau Amar gimana nih? Kalau Ana pasti punya rasa ingin pulang terus. Kan ada abangnya di pondok. Ya walaupun ada abang, tapi Gimana? lingkungannya juga kalau kurang mendukung awal-awal kan. Pasti kayak belum tahu sifat-sifat teman tuh gimana, jadi pasti pengen pulang aja gitu kan. Juga di teman-teman di rumah tuh jadi kayak teman-teman di rumah ini lebih paham lah kita tuh gimana. Kalau dulu kan awal-awal masuk tuh kita ngerasa ini pondok ngeberatin banget dah, atau gak ada game, handphone mana ini kan. Ya udah jadi pingin pulang gitu. Ya jadi kurang lebihnya hampir sama lah ya, perasaan ya, hal-hal dinamika yang yang dirasakan ya oleh Azam dan Amar ya ketika awal-awal masuk pondok ya seperti itu. Tapi alhamdulillah hal tersebut bisa diregulasi dengan positif ya, baik oleh Azam dan Amar ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, lalu bagaimana menurut Ustadz Munawar tentang proses adaptasi santri di INBS? Nah, untuk adaptasi di Imam Nawawi Boarding School, kami memberikan motivasi kepada para santri baru ya, agar mereka mentalnya kuat ketika menuntut ilmu di Imam Nawawi Boarding School. Tentunya harus penuh kesabaran ya. Harus menghadapinya dengan sabar. Karena para santri baru ketika pertama kali masuk pasti akan ada rasa kangennya, kangen dengan rumah, dengan orang tua ya, atau terutama mereka di rumahnya sering memegang handphone ya kan, atau mungkin laptop ya, atau mungkin permainan-permainan yang lain ya. Sementara di dunia pesantren, khususnya di Imam Nawawi Boarding School ya, itu tidak ada hal demikian. Oleh karena itu ya, para santri baru harus menyesuaikan kembali ya antara aktivitas mereka di rumah dengan aktivitas mereka di pondok pesantren ya. Dalam hal ini di Imam Nawawi Boarding School, kami juga memberikan arahan-arahan ya, penguatan dari segi mental dan kemandirian mereka selama di Imam Nawawi Boarding School. Juga kami mengarahkan kepada mereka agar mereka juga mencari teman yang baik, mencari teman yang saleh selama mereka menempuh pendidikan di Imam Nawawi Boarding School. Karena tidak semua santri yang masuk ke Imam Nawawi Boarding School kan punya karakter yang sama semua gitu ya. Itu berbeda-beda. Tentunya akan ada karakter-karakter yang berbeda-beda. Ada sifat-sifat yang memang berbeda-beda. Tentunya mereka harus membiasakan ini. Tentunya mereka harus membiasakan dengan lingkungannya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berteman atau berkawan dengan kawan yang baik. Gitu ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW apa? Al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yakhalil. Ya.
Seseorang itu dilihat dari agama temannya, gitu ya. Maka lihatlah dengan siapa dia berteman, gitu ya. Jadi harus memilih temannya. Ya, mungkin Ammar juga kakaknya siapa, Azam, ya. Tentunya juga pasti melakukan hal yang demikian, memilih kawannya, memilih temannya. Yang mana nih yang harus Anda jadikan teman agar Anda juga bisa termotivasi. Ya, ketika Anda menuntut ilmu di Ma'had ini, gitu pasti akan seperti itu, betul tidak? Betul. Betul ya? Betul. Nah, seperti itu. Mungkin demikian. Iya. Ya, jadi rasa berat di awal-awal masa mondok itu pasti akan ada ya Ustadz ya. Betul. Jadi tinggal kemarin bagaimana INBS bisa membimbing ya dan mendampingi ya para santri yang baru ini melalui masa adaptasi awalnya begitu ya Ustadz ya. Betul. Nah, mungkin kembali ke Azam dan Ammar nih ya. Nah, sekarang kalau bicara mengenai kemandirian ya. Nah, kan kalau di rumah kan biasanya ya nyuci sendiri apa dicuciin waktu di rumah? Masih cuci. Cuci ya. Ya masih cuciin ya, disetrikain gitu ya, apa dijemurin dulu gitu ya. Nah, terus juga mungkin ada hal-hal lain yang sifatnya itu masih dalam tanda kutip dibantu ya atau disediakan oleh orang tua. Nah, ketika di pondok kan ini lain hal nih ya. Karena kan Azam dan Ammar berpisah dari orang tua gitu ya. Kemudian harus menjalani hari-hari ya istilahnya sendiri gitu ya untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh Azam dan Ammar. Nah, kalau untuk hal-hal seperti itu ada tidak cerita atau adaptasi tertentu yang Azam dan Ammar alami? Coba dari Azam. Adaptasi pasti ada. Kayak nyuci kan kalau misalnya dulu nih masih dicuciin gitu kan. Ya makan di apa gitu atau setrika juga sih masih disetrika atau nggak laundry gitu kan. Tapi kalau di pesantren INBS kan nggak ada gitu. Jadi kayak kalau misalnya nggak ngelakuin hal itu sendiri, ya pasti berantakan itu kan gak enak dilihatnya. Kalau nyuci, alhamdulillahnya di INBS sudah ada mesin cuci jadi lumayan simple juga. Udah tinggal cuci sendiri. Kalau nyetrika dulu sih harus nyetrika sendiri juga. Alhamdulillah. Dari situ juga kita dari situ kita skill kemandiriannya juga dapat gitu. Dapat skill nyetrika, nyuci, terus jemur, lipat baju juga dapat. Biasanya ada dikasih tahu sama musyrif cara lipat baju yang benar gimana atau cara simpelnya itu, cara cepatnya gimana. Alhamdulillah ilmu-ilmu kayak gitu sesimpel itu tapi emang berguna banget buat kehidupan sehari-hari di sana gitu. Alhamdulillah. Nah, kalau Ammar gimana? Kalau dari anak kebanyakan sama sih sama abang. Cuman ya kalau masalah kedisiplinan ini atau ya semacamnya itu, anak dari kecil sih udah kebanyakannya tuh dikasih tahu sama orang tua. Jadi misalkan nyuci baju itu kadang-kadang misalkan kita habis main berenang-berenangan di bekas banjir gitu, got gitu. Pasti disuruh misalkan ada bekas baju nih, kotor nih, cuci sendiri gitu. Atau berapa kali cuci sendiri, nyapu-nyapu juga. Jadi kalau misalkan di pesantren ini udah agak kebiasa lah. Nah, berat gak sih rasanya ya untuk menjalani hal itu sendiri pada saat di INBS? Ana sih nggak ngerasa berat, soalnya di enjoy aja. Oh, enjoy aja ya. Oh, Masya Allah. Oke ya, jadi berarti bisa kita semakan bahwa memang pasti hal-hal hal yang berat itu kan kadang terasa di awal begitu ya pada saat Azam dan Ammar mondok gitu ya. Nah, tapi ketika dijalankan dengan penuh keyakinan gitu ya dan mungkin dan pantang menyerah, lambat laun hal tersebut bisa menjadi kebiasaan baik ya hingga saat ini gitu ya. Dan juga insya Allah tetap dirasakan manfaatnya seperti itu. Nah, kalau dari Ustadz Munawar bagaimana Ustadz? Apa mungkin ada tambahan? Tentunya kami di Imam Nawawi Boarding School kami punya peraturan. Ya. Dan peraturan yang kami buat itu bukan dalam rangka mengekang para santri yang tinggal di Imam Nawawi Boarding School yang mereka menuntut di dalamnya. Ya. Tentunya peraturan yang kami buat ya, itu adalah untuk mendisiplinkan dan agar para santri juga mandiri. Bukan tujuannya untuk mengekang. Ya. Mungkin di rumah boleh ini, di ma'had, di pesantren tidak boleh ini. Gitu. Di rumah boleh ini, di ma'had atau di pesantren tidak boleh
ini seperti itu. Ya. Alhamdulillah juga kami menerapkan hukuman, memang ada hukuman diterapkan bagi santri-santri yang melanggar, tapi tidak selalu kita juga menghukum ketika santri melanggar. Tapi bahkan kita juga lebih banyak juga menasihati para santri. Ya. Karena kita lebih mentarbiyah mereka. Jadi dari sisi hati mereka kita sentuh gitu. Karena kalau hukuman itu kan hanya sementara. Ya kan? Santri melanggar kita hukum sudah selesai. Tapi kalau misalnya dengan taujih wal irsyad, kita arahkan mereka, kita bimbing mereka, dengan kita nasihati mereka, ya, tentunya itu akan lebih membekas. Walaupun memang ada masih hukuman tersebut masih ada, ya, untuk mendisiplinkan mereka, dan hukuman ini bukan hukuman yang menyakiti atau melanggar syariat Islam. Contoh misalnya mereka piket, ya, atau mereka menghafalkan mufradat, ya, dan lain sebagainya, gitu ya. Banyak yang memang alumni yang justru ketika mereka keluar dari Imam Nawawi Boarding School, mereka merasa rindu dengan aktivitas-aktivitas, ya, atau kebersamaan di Imam Nawawi Boarding School. Tentunya pasti ada itu, karena dulu Anda juga pesantren, ya. Anda juga anak pesantren lah gitu. Anda juga pesantren dulu, Ustaz. Ya kan? Pesantren kilat tapi pesantren kilat ya. Itu juga anak pesantren gitu. Dan ketika pulang jadi alumni itu ada momen-momen yang kadang kita selalu ingat, dulu anak di pesantren seperti ini, teringat seperti ini ya, kenangan itu. Ya. Dan jangan lupa juga kita kunjungi pesantren kita dulu gitu ya. Jadi berkunjung ke ma'had dulu, kita tempat kita belajar. Ya, untuk apa? Menjalin silaturahim. Jangan lupa para alumni baik itu Azam ataupun Ammar, ya, untuk mengunjungi kami di ma'had Imam Nawawi Boarding School. Sekarang gini, setelah lulus, kalau misalkan Azam dan Ammar sedikit melihat ke belakang gitu ya. Nah, ada tidak sih ilmu atau kebiasaan dari INBS, apa yang paling terasa manfaatnya sampai saat ini? Kalau dari Ana dulu, yang paling ngebantu ini di INBS itu ya, untuk pondok yang sekarang ya, Ana tinggal sekarang ini bahasa Arab nih. INBS ini pondok baru. Entah kenapa narasa pendidikan di situ kayak berguna banget, ngebantu banget buat di pondok Ana yang sekarang ini gitu. Apalagi dari segi bahasa Arab. Ana nih sebenarnya punya kelemahan di hafalan. Tapi di NBS entah kenapa alhamdulillahnya Ana kayak merasa terbantu banget untuk hafalan bahasa Arab, kosakata bahasa Arab yang Ana nggak lupain sampai di SMA sekarang ini, kayak gitu. Masya Allah, alhamdulillah ya. Kalau dari Ammar? Ana juga sama, alhamdulillah dari bahasa Arabnya. Soalnya sekarang ini kan Ana lagi di jenjang Idat Lugawi. Tentunya ini di sini bahasa Arab ini sangat-sangat didorong kepada santri-santri. Nah, kalau kepada santri-santri yang masih mulai dari nol, pasti kan mereka ngerasa kesulitan gitu. Nah, kalau Ana alhamdulillah dari INBS ini dulu sering dilatih terus lah bahasa Arabnya, ada wajib lugoh, wajib bahasa gitu kan. Jadi pas Ana di jenjang Idat Lugawi ini mengikuti pelajaran tuh yang dijelasin sama ustadz yang pakai bahasa Arab gitu, sedikit demi sedikit mengerti gitu. Kalau beberapa anak-anak kan yang masih kurang bahasa Arabnya, jadi kayak nanya-nanya mulu gitu, kayak yang udah bisa bahasa Arab lah kayak Ana gitu kan, itu apa itu artinya gitu-gitulah. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi bahasa Arabnya jadi ini ya, lebih bekal bahasa Arab ketika di jenjang berikutnya lebih memadai ya, sehingga bisa membantu Azam dan Ammar dalam mempelajari bahasa Arab tingkat lanjutan di jenjang selanjutnya, begitu ya? Iya. Ustadz, kalau melihat tadi ya sharing dari mereka ya, perjalanan mereka, nah bekal pendidikan apa sih yang sebenarnya INBS berikan ya, mulai dari para santri awal mondok sampai mereka lulus? Alhamdulillah. Nah, untuk bekal pendidikan di Imam Nawawi Boarding School, dari awal mereka di Imam Nawawi Boarding School sampai mereka lulus, alhamdulillah kami di Imam Nawawi Boarding School membekali para santri itu dari segi yang pertama adalah adab dan akhlaknya. Nah, kemudian dalam bahasa Arabnya, Al-Qur'annya juga. Ya. Selain itu juga kita membekali para santri ilmu-ilmu diniyah dan ilmu umumnya, eksaksnya, ya. Itu kami bekali mereka. Nah, sebagaimana juga tadi yang disampaikan oleh Ananda Ammar dan Ananda Azam, ya.
memang kita di keseharian ya, sehari-hari santri Imam Nawawi Boarding School mereka bercakap atau berbicara dengan menggunakan bahasa Arab. Ada hari-hari khususnya untuk mereka berinteraksi dengan sesama mereka, juga sama asatid, musyrifnya juga, itu dengan menggunakan bahasa Arab. Karena juga kami di bagian Jam'iyah At-Thalabah ada juga qism lughah. Ya, juga ada dari ustadznya yang mengajar bahasa Arab, bagian dari qism lughahnya. Jadi mereka bisa memantau ya aktivitas bahasa Arab mereka sehari-hari. Ya. Juga ditopang dengan pembelajaran diniyahnya. Ya, dari segi bahasa Arabnya juga diniyahnya, baik itu di kajian-kajian ya yang dilaksanakan setiap ba'da asar ya, atau pembelajaran Al-Qur'an, ada halaqah Al-Qur'an yang di situ tentunya para santri dibekali sejak mereka masuk sampai akhir ya, pelajaran-pelajaran yang tadi kami sebutkan ya. Jadi tidak hanya sekedar pintar ya, kami juga membekali mereka agar mereka nanti ketika lulus dari Imam Nawawi Boarding School ya, mereka mempunyai wawasan yang luas, bukan hanya pemahaman agamanya saja, tapi juga dibekali oleh pemahaman ilmu dunianya ya, atau life skill mereka ya, mereka juga punya skill ya, juga ketahanan mental mereka ketika mereka juga di masyarakat, mereka bisa berdakwah ya, mendakwahkan dan mengamalkan ilmu yang telah mereka dapatkan di Imam Nawawi Boarding School. Demikian. Masya Allah. Kembali lagi ke Azam dan Amar. Sekarang Azam dan Amar kan jenjang SMA ya, di mondok juga begitu kan ya. Nah sekarang gini, setelah lulus dari INBS jenjang SMP dan melanjutkan ke jenjang SMA dan juga mondok kembali begitu ya. Nah apakah ada perasaan kaget gitu ya di pondok yang baru ya, atau mungkin ada rasa kehilangan karena harus berpisah dari tempat yang sudah kalian anggap mungkin bisa dikatakan rumah kedua atau di INBS kemarin? Kalau untuk rasa kehilangan itu pasti ada untuk awal-awal. Apalagi kan kita anggapannya 3 tahun sama temen yang sama. Anda dulu satu angkatan tuh 13 orang kalau nggak salah. Nah 13 orang satu angkatan tuh kan anggapannya dikit banget. Tapi gara-gara hal itu kita jadi solid banget juga. Nah untuk berpisah sama 13 orang ini tuh berat. Berat. Terus juga ke pondokan yang baru ini butuh 8 jam dari rumah. Lebih lama daripada ke INBS. Ya berat, emang berat. Kayak ya Allah, anak harus pindah jauh banget gitu. Tapi ya alhamdulillah setidaknya tuh kita udah pernah ngerasain mondok. Gara-gara udah ngerasain mondok ya alhamdulillah udah terbiasa dikit sama yang namanya rasa mondok awal tuh kayak mana. Ya itu kalau dari Ana sih. Itu ya. Ya silakan Amar. Kalau Ana sendiri rasa kaget pas masuk lagi itu ke pondok yang baru itu insya Allah ada, tapi sedikit, gak kayak awal-awal masuk ke INBS. Karena pasti setiap pondok itu punya peraturan yang berbeda-beda dan cara belajar, waktu belajar yang berbeda-beda juga. Oke. Nah kalau melihat perjalanan ini ke belakang ya, apakah Azam dan Amar melihat bekal dari INBS itu sudah cukup membantu ya pada saat kalian berdiri lebih kuat di jenjang SMA di pondok yang berbeda saat ini? Kalau bekal dari INBS insya Allah cukup. Kalau dari masuk ke pondok yang berbeda juga cukup sih. Kayak dari sisi apanya? Untuk kemandirian kalau katanya lebih condong ke situ. Soal di INBS tuh kan awal-awal bener-bener kosong banget gitu kan. Jadi emang ditempa kemandiriannya di situ. Jadi kalau misalnya pondok lain untuk urusan kemandirian boleh banget gitu. Emang inti dari pondok tuh kalau kata Ana emang kemandirian gitu. Alhamdulillah. Ya, dari Amar ada? Kalau dari Ana, insya Allah bekalnya cukup ya. Mulai dari pelajarannya, dari kedisiplinannya, insya Allah cukup. Bisa memadai lah untuk jenjang selanjutnya gitu.
Ya, jadi alhamdulillah bekal dari INBS cukup membantu ya bagi Azam dan Amar untuk melanjutkan mondok kembali walaupun di pesantren yang berbeda. Dan mungkin saya juga mau kasih kabar bahagia juga nih untuk Azam dan Amar ya. Jadi kabar gembira mengenai INBS Putra. Ya, jadi insya Allah di tahun 2028 itu INBS Putra akan membuka jenjang SMA gitu kan. Nah, jadi mulai dari adik-adik kelas 7 sekarang tuh, insya Allah di tahun 2028 bisa lanjut SMA-nya di INBS juga ya, tanpa harus merasakan mungkin tadi yang Azam rasakan ya. Biasa dekat dari rumah, tinggal di mana? Bekasi ya? Bekasi. Di Bekasi ya. Yang tadinya cuma sebentar, 2 jam mungkin lah ya paling lama, sekarang harus 8 jam begitu ya. Nah, Antum mau ngulang lagi di INBS nanti? Udah lulus duluan kan? Lulus duluan ya. Seperti itu. Nah, kembali ke Ustadz Munawar. Ustadz, bagaimana Ustadz program kesantrian ya yang ada di INBS Putra ya disusun ya sehingga para santri bisa merasakan tadi ya enjoy gitu ya di INBS. Baik, untuk peraturan kesantriannya. Sebenarnya kesantrian itu seharusnya meliputi juga di KBM juga ya. Bahasanya kan kesiswaan. Kalau di luar KBM berarti kan bahasanya kesantrian. Gitu ya. Okay. Kalau memang di mahad tersebut ada yang sekolahnya juga, ada yang di luar sekolah. Berarti kan ada kesiswaan atau kesantriannya. Sama saja kalau di INBS ya. Maksudnya mau kesantrian atau kesiswaan sama saja, mau yang di dalam KBM ataupun di luar KBM. Kami ada peraturan ya. Ada peraturan, tentunya kami ada perbaikan. Ketika mungkin Ayang Azam merasakan di angkatan pertama peraturan kayaknya masih agak bebas gitu ya. Tapi semakin berjalannya waktu ada evaluasi ya, ada perbaikan dari segi peraturan. Dan alhamdulillah sekarang INBS punya buku sendiri. Peraturan dibukukan gitu ya. Peraturannya dibukukan, jelas peraturannya ada pelanggaran berat juga, ada pelanggaran kecil, ada pelanggaran yang sedang gitu. Ada ringan maksudnya. Berat, sedang dan ringan gitu ya. Dan peraturan yang kami terapkan itu anak yakin di pesantren manapun ketika membuat suatu peraturan itu mereka tidak akan membuat peraturan yang mengekang. Mungkin itu hanya perasaan kita saja seperti mengekang gitu. Tapi anak yakin mereka membuat peraturan untuk itu untuk kedisiplinan. Khususnya misalnya di NBS kita ya. Itu untuk mengukur kedisiplinan mereka. Kita disiplin atau tidak, gitu ya. Dan tidak bisa kita pungkiri juga memang ada saja santri-santri yang memang ya protes dari peraturan yang telah kita terapkan, ya. Namun begitulah di lembaga pendidikan, ya. Peraturan yang sudah kita buat, sebagaimana juga ketika kita merekrut seorang santri baru dan para orang tuanya harus menaati peraturan yang kita buat. Dan insya Allah tidak ada tujuan kita atau di mahad yang lain juga sama. Insya Allah tidak ada tujuan untuk mengekang para peserta didik, para thalibul ilm. Yang justru peraturan yang diterapkan oleh Imam Nawawi Boarding School adalah peraturan yang insya Allah Ta'ala ini menjadi bekal mereka, menjadi pembiasaan mereka untuk mereka disiplin ya di dalam mereka menuntut ilmu, thalibul ilm, seperti itu. Oke, jadi di awal pun juga sudah disampaikan ya Ustadz ya, peraturan-peraturan yang ada di INBS itu seperti apa, baik ke santri maupun ke orang tua gitu ya Ustadz ya. Nah sekarang Azam dan Amar, kalau boleh kasih pesan mungkin bisa memberikan semangat atau mungkin ada pesan-pesan tertentu untuk para adik-adik santri INBS Putra lainnya yang sekarang masih menimba ilmu di INBS. Silakan. Pesannya, kalau pesan Ana dalam menuntut ilmu, dan ini menurut Ana lumayan berpengaruh di pesantren. Pertama, kalau belajar atau jalan hidupan di pesantren itu enjoyin aja. Kayak ini emang udah kehidupan Ana sehari-hari gitu loh. Kayak ya udah gitu. Kenapa? Pertama, kalau misalnya nggak enjoy, kita bakalan stres. Kalau misalnya stres, banyak yang bakal nurun, nilai bisa turun, terus ya gak enak lah buat belajar pokoknya. Soalnya kan pesantren ini emang buat belajar gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak enjoy, ya udah turun banget insya Allah. Dari Amar mungkin ada tambahan? Kalau dari anak, ya seperti biasa yang orang tua kasih tahu, belajar sungguh-sungguh
jangan banyakin main. Main boleh, cuman jangan terlalu banyak. Lurusin niat, minta pertolongan kepada Allah. Dan yang terakhir, minta doa orang tua, jangan lupa. Masya Allah. Kalau tadi kan luruskan niat ya. Nah, niatnya Amar ke pondok apa nih? Niat Ana ke pondok, aslinya itu Ana ngincer ilmu umum. Tapi karena Ana mikir mungkin kalau misalkan umum doang kurang agama, di akhirat bagaimana? Ya udah sekalian lah Masya nyarinya Allah. yang ada umumnya. Alhamdulillah INBS juga ada umumnya. Terus di pesantren selanjutnya ini ada umumnya juga. Jadi nyampur dah tuh umum sama agama. Jadi Ana asik. Udah gitu aja. Kalau Azam ada tambahan Zam? Nggak ada kan? Nggak ada ya, sudah terwakili adiknya ya. Sama juga. Betul. Ya Ustadz, bagaimana Ustadz? Apa namanya, kalau di INBS sendiri itu pelajaran umum dan diniyahnya itu bagaimana Ustadz? Apakah ada komposisi tertentu atau memang seimbang atau bagaimana? Taib. Untuk pelajaran diniyah dan pelajaran umum, ya, kalau dilihat dari jumlah, ini kalau dilihat dari jumlah jam ya. Kalau dilihat dari jumlah jam untuk di KBM-nya memang lebih banyak pelajaran umum. Kalau dilihat dari jumlah KBM-nya, KBM di kelas. Karena diniyahnya kan ada PAI, bahasa Arab, ya kan? Kemudian kalau umum di KBM-nya memang ada beberapa tuh. Ya, ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian IPA, literasi itu ada PKN, IPS, ya. Nah, seperti itu. Tapi alhamdulillah ketimpangan atau ketidakseimbangan di KBM itu bisa di-cover oleh kegiatan di luar KBM. KBM, oke. Gitu. Ada halaqah Quran. Kemudian ada juga kajian. Ya, kajian memang rutin kita laksanakan di setiap ba'da asar. Ya, dari Senin sampai hari Jumat. Jadi ada 5 kali. Ya. Di cover, insyaallah di situ di cover yang tadi di pelajaran diniyah di KBM-nya itu untuk apa namanya, antara keseimbangan antara pelajaran diniyah dengan umumnya, seperti itu. Ya, jadi di INBS ya selain tadi ya ilmu Al-Quran, diniyah ya, bahasa dan sebagainya, juga para santri juga dibekali dengan ilmu-ilmu umum ya yang ya mata pelajaran umum yang memang mungkin bisa apa yang kita ketahui bersama gitu ya untuk bekal nanti para santri di masa depan mereka begitu ya Ustadz ya. Nah sekarang kalau dari Azam dan Amar nih, nah ada nggak pesan untuk orang tua yang mungkin masih ragu untuk menyekolahkan anaknya di pesantren? Ini ada 3 tips atau beberapa tips untuk orang tua yang ragu masukkan anaknya pesantren. Pertama, tanyakan anaknya dulu, betulan pingin pesantren atau enggak. Sekalian cek mental anaknya, bagus gak buat dimasukin. Kalau dia nggak mau, jangan dipaksain. Kedua, cari rekomendasi dari kerabat atau keluarga. Misalkan ada salah satu dari kerabat yang anaknya di pesantren, dan jangan lupa pesantren salaf. Tanya dulu, ini gimana. Misalkan bagus, ya masukin lah. Misalkan anaknya setuju dan bagus, masukin. Nah, yang ketiga, minta doa kepada Allah tentunya. Maksudnya berdoa kepada Allah. Ya, berdoa kepada Allah ya. Cari jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Misalkan antum betul-betul kayak ragu, aduh ini gimana ya Allah, tolong dong anak. Dapat jawaban dah tuh. Misalkan memang harus masuknya ke SMA atau SMP bukan ke Mahat, ya nggak apa-apa. Itu. Nah tadi poin 2, mencari rekomendasi dari kerabat. Nah kalau dari Amar sendiri merekomendasikan INBS nggak? Wah itu bagus ya. Insya Allah. Masya Allah. Dari Bang Azam, gimana Bang? Kalau dari Ana, Ahsan dimasukin. Kenapa? Selain ngelatih mental anak dan
Bentar. Ahsan dimasukin apa nih maksudnya? Dimasukin pondok. Oh, oke. Terus. Selain melatih kemandirian dan mental anak, poin yang paling penting menurut anak ini pahala jariah. Pasti kan kalau misalnya anak belajar agama tuh yang dan kita itu udah masukin mereka ke dalam pondok, pasti pahalanya ngalir ke kita juga. Apalagi agama itu kan pahalanya gede banget kan, belajar agama. Ya, itu aja. Masya Allah ya. Barakallahu fikum. Nah Ustadz, sebagai penutup Ustadz, bagaimana pandangan Ustadz tentang peran alumni dalam masyarakat Ustadz? Baik. Adapun peran ya. Ya, peran. Peran alumni dalam pandangan masyarakat ya. Jadi alumni itu adalah cerminan keberhasilan pondok pesantren. Ya. Jadi sebuah lembaga pendidikan, pondok pesantren ini berhasil atau tidaknya itu dilihat dari alumni-alumni yang telah dididik atau dicetak di pesantren tersebut. Nah, oleh karena itu pesan yang perlu ana sampaikan kepada para alumni, khususnya alumni Imam Nawawi Boarding School adalah sebagaimana di dalam hadis Nabi SAW, ya, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Ini yang pertama. Pesanan dan nasihat yang pertama. Ya. Jadi para alumni yang telah menempuh pendidikan di Imam Nawawi Boarding School, yang kami harapkan itu yang pertama tadi. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Ya, dimanapun antum menuntut ilmu, harus senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian pesan yang kedua adalah wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya. Dan ikutilah kalau misalnya kita terjerumus kepada perbuatan yang buruk atau kemaksiatan, maka kita harus iringi perbuatan tersebut dengan amal kebaikan, amal kebajikan, amal soleh. Ya. Bahkan kita harus berusaha untuk menghindari perbuatan buruk tersebut. Jangan sampai kita bergelimang atau masih di dalam kubangan keburukan tersebut, masih di dalam kemaksiatan tersebut. Kita iringi dengan kebaikan. Gitu ya. Iringi dengan kebaikan. Kita terjerumus kepada kemaksiatan, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Ya. Oleh karena itu kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Meminta agar kita senantiasa diistiqamahkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Ya. Apa salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Rabb yang Maha membolak-balikan hati. Karena hati kita ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Dan yang Maha membolak-balikan hati kita adalah Allah. Makanya kita minta kepada Allah untuk diteguhkan hati kita agar senantiasa istiqamah di dalam agamanya, agama Islam yang lurus, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW ala fahmis salaf. Nah, kemudian yang nasihat yang terakhir adalah yang ketiga, ya, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ya. Dan apa? Bermuamalah, berinteraksi dengan manusia itu dengan akhlak yang mulia. Karena salah satu di NBS adalah kita mengajarkan para santri kita apa? Untuk berakhlakul karimah. Beradab dan berakhlak yang mulia. Ya. Demikian pesan yang kami dapat sampaikan untuk para alumni. Bukan hanya untuk Ananda, Amar, dan Azam saja. Tapi para alumni yang sudah lulus dari Imam Nawawi Boarding School, ya, mudah-mudahan selalu mengingat 3 pesan ini, yaitu pesan dari Rasulullah SAW ini. Demikian, jazakumullahu khairan. Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz. Nah, sekarang ini pertanyaan tadi agak sulit lupa ditanyakan nih. Nah, sekarang bicara mengenai before after nih. Nah, coba dari Amar dulu nih. Sebelum dan sesudah masuk pondok, gimana dari sisi
pembentukan karakter atau pribadi Amar yang sekarang dengan yang dulu? Apa sih bedanya gitu? Anak yang dulu ini bisa dibilang cengeng lah. Kalau sekarang ya alhamdulillah gara-gara di INBS ini pastinya ditempuh ya kan, ditempa mentalnya biar kuat. Jadi Ana sekarang insya Allah udah berubah jadi lebih mental aja lebih kuat. Habis itu juga pastinya di INBS ini dilatih juga apa namanya komunikasinya biar bagus. Public speaking. Dulu Ana awal-awal masuk pesantren atau sebelum masuk pesantren ini bisa dibilang ngomong depan umum nih udah gitu lah. Nah, Grogi ya. kalau alhamdulillah sekarang kalau ngasih apa namanya pidato atau apa gitu insya Allah bisa. Masya Allah. Alhamdulillah. Bener Bang Azam? Nggak salah. Nggak salah. Oh nggak salah ya. Masya Allah. Nah kalau dari Azam sendiri gimana nih? Kalau dari Ana sendiri, apa deh? Kayaknya lebih ke kemandirian ya. Mm-mm. Ya itu aja kayak. Lebih mandiri bener. Nah, Insya Allah. jelas lah ya kan sama-sama di pondok sekarang ya. Iya. Harus mandiri ya. Masya Allah luar biasa. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Ahmad Munawar, kepada Azam dan Amar ya atas bincang-bincang yang Masya Allah sangat berfaedah pada kesempatan pagi hari ini. Ya, apa yang kita dengar pada kesempatan pagi hari ini mengingatkan kita bahwa mondok bukan hanya sekedar tentang menghafal, bukan hanya tentang disiplin dan bukan hanya tentang prestasi akademik maupun hanya melatih keterampilan. Tetapi juga tentang bagaimana membentuk diri, membentuk hati, dan insya Allah bisa membentuk masa depan kita semua. Nah, kisah dan nasihat yang tadi sudah disampaikan oleh para narasumber kita yang Masya Allah luar biasa sekali pada hari ini ya, menjadi pelajaran bagi banyak orang tentunya insya Allah. Dan baik bagi yang sedang mempersiapkan diri untuk mondok ya, ataupun juga untuk orang tua yang sedang mencari lingkungan pendidikan yang terbaik untuk anandanya, atau mungkin bagi siapapun yang sedang mencari bekal untuk hidup. Seperti itu. Dan bagi ayah bunda yang ingin tahu lebih banyak tentang pendaftaran santri INBS ya, atau SPMB INBS baik putra maupun putri, ya, silakan kunjungi media sosial dan website resmi kami. Semoga Allah memudahkan setiap langkah ayah bunda dalam memilih jalan yang terbaik untuk para putra-putrinya. Terus saksikan program Bidik Imam Nawawi di channel An-Nawawi TV. Jangan lupa like, subscribe, and share agar lebih banyak keluarga yang bisa mendapatkan manfaat dari tayangan ini. Ya, saya selaku host undur diri. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.